Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sampailah kita pada laporan arus kas atau biasa disebut dengan cash flow report, dimana untuk laporan arus kas ini kita gunakan untuk menelusuri atau mencari keluar masuknya kas. Nah, untuk keluar masuknya kas itu sendiri sumber dokumennya di sini ada jurnal penerimaan kas ya. Jadi kita untuk menelusuri keluar masuknya kas itu sumber dokumen yang kita gunakan itu bisa dari jurnal penerimaan kas. Yang jelas jurnal penerimaan kas ini adalah jurnal untuk mencatat seluruh penerimaan kas, dan yang kedua ada jurnal pengeluaran kas, ini jurnal untuk mencatat seluruh pengeluaran kas, dan yang terakhir adalah jurnal penyesuaian. Ini biasanya jika ada penerimaan bunga atau penerimaan dari kegiatan di luar operasional seperti pendapatan bunga dari bank. Baiklah, kita coba mulai bahas bahwa untuk cash flow sendiri itu biasanya ada 3 aktivitas. Yang pertama arus kas dari aktivitas operasional, ini yang berhubungan dengan operasional langsung perusahaan dagang. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi, ini biasanya ada penjualan aset tetap seperti mungkin penjualan gedung, tanah, kemudian saham dan sebagainya. Kemudian pengeluarannya itu biasanya adanya pembelian peralatan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah arus kas dari aktivitas pendanaan, ini yang berhubungan dengan bank, biasanya angsuran bank dan pendapatan bunga bank. Baiklah, untuk mengetahui arus kas dari ketiga aktivitas ini, yang pertama kita akan coba telusuri dulu untuk arus kas dari aktivitas operasional. Nah, aktivitas operasional ini tentunya pasti akan ada namanya pendapatan atau penerimaan kas. Kita lihat dulu atau kita cek dari sumber dokumennya untuk penerimaan kas dari aktivitas operasional itu apa saja. Kita masuk ke jurnal khusus penerimaan kas atau cash receipt journal. Baik, di sini untuk arus kas dari aktivitas operasional sendiri itu yang pertama adalah kita bisa cari penerimaan kas yang sumbernya dari penerimaan piutang. Kemudian yang kedua itu dari penjualan tunai. Nah, di jurnal penerimaan kas ini kita cari sumber-sumber penerimaan cash in bank yang didapat dari pelunasan piutang dan penjualan tunai. Kita mulai dari yang penerimaan piutang dulu. Nah, kita cari telusuri satu-satu cash in bank yang sumbernya dari penerimaan piutang. Nah, untuk mengetahui bahwa cash in bank itu sumbernya dari penerimaan piutang atau bukan, di sini bisa kita lihat kolom cash in bank. Ini jika kita menerima, jika sumbernya itu di kolom kredit dari account receivable, itu artinya ini adalah penerimaan dari piutang dagang. Oke. Itu yang pertama, ini 1 ya, kita hitung ini penerimaan piutangnya yang pertama 1. Kemudian di sini yang kedua ada tanggal 12 ini ya, 180.400.000, ini juga sumber dari piutang. Sekali lagi bahwa ciri-ciri cash in bank itu diterima dari pelunasan piutang itu jika cash in bank ini dapat dari account receivable. Kolom debit cash in bank, kolom kredit pasti sumbernya dari account receivable. Kemudian yang selanjutnya tanggal 14 ini 28.600.000, ini pun kita terima dari pelunasan piutang. Kemudian ada tanggal 25, ini pun sama, sumbernya dari piutang dagang juga. Dan yang terakhir kita ingat bahwa ada penghapusan piutang di situ, yaitu tanggal 20. Karena ini tadinya adalah piutang dagang, maka otomatis ini pun kita masukkan ke dianggap sebagai penerimaan piutang karena bukan dari penjualan tunai atau dari penjualan lain-lain, maka dianggap juga sebagai sumber dari pelunasan piutang, walaupun akhirnya di sini kita gunakan adalah cadangan kerugian piutang. Nah, sekarang setelah kita tahu untuk sumber penerimaan dari piutang dagang, maka cash in bank yang kita terima dari piutang dagang ini kita jumlahkan. Nah, setelah saya jumlahkan, ini kira-kira dapatnya adalah di sini coba kita hitung ini ya. Kemudian ditambah yang ini. Kemudian ditambah lagi yang ini, tambah yang ini, dan ini. Berarti ini yang kita dapat dari sumber
pelunasan piutang. Nah, ini kita masukkan ke arus kas, khususnya adalah penerimaan dari pelunasan piutang. Kita masukkan ke sini. Sorry, kita hitung dari sini. Dari sini ya. Oke, itu penerimaan dari pelunasan piutang. Kemudian kita cari untuk yang dari penjualan tunai. Oke, untuk penjualan tunai di sini perhatikan ada cash in bank kita terima sebesar 266.200.000. Di sini tanggal 13 ini ada penjualan tunai, berarti yang di cash in bank ini yang sebesar 266.200.000 ini kita masukkan di arus kas di sini. Ya, seperti ini. Itu untuk penerimaan dari arus kas aktivitas operasional. Kemudian yang kedua, setelah kita sudah dapat arus kas aktivitas operasional yang penerimaan, atau kita sudah dapat penerimaan yang sumbernya dari aktivitas operasional, yang kedua adalah kita akan coba cari pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aktivitas operasional. Nah, jika penerimaan ini kita ambil dari jurnal penerimaan kas, maka untuk pengeluaran kas ini kita bisa cari di jurnal pengeluaran kas. Berarti di sini adalah cash payment journal. Ya, di sini cash payment journal. Nah, sekarang kita coba telusuri untuk cash payment journal ini mana-mana yang berhubungan dengan hutang dagang, karena di sini untuk pengeluaran kas sendiri yang pertama itu terdiri dari pelunasan hutang dagang atau receivable. Yang kedua ada pengeluaran untuk hutang biaya. Dan yang ketiga adalah untuk pengeluaran membayar hutang PPN. Ini kategorinya, dan pengeluaran yang lain-lain misalnya yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Untuk UD Buana ini pengeluarannya sendiri adalah untuk membayar hutang dagang, kemudian hutang biaya dan hutang PPN. Sekarang kita coba cari arus kas yang berhubungan dengan pengeluaran untuk membayar hutang dagang di sini. Seperti halnya jurnal penerimaan kas tadi, bahwa setiap apa yang dikeluarkan oleh cash in bank untuk membayar hutang dagang itu ciri-cirinya adalah jika cash in bank ini itu dikeluarkan untuk membayar hutang dagang. Perhatikan di sini tanggal 6 kita membayar hutang dagang, berarti ini kita catat. Kemudian yang kedua adalah tanggal 9. Ini juga kita catat sebagai hutang dagang. Kemudian di sini ada tanggal 18. Ini juga kita catat sebagai pengeluaran untuk membayar hutang dagang, dan yang terakhir ini ada tanggal 23. Juga pengeluaran kas untuk membayar hutang dagang. Nah, setelah kita tahu cash in bank dikeluarkan untuk membayar hutang dagang, maka jumlah cash in bank yang dikeluarkan untuk membayar hutang dagang ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan di sini, berarti ini, kemudian ditambah ini, kemudian ditambah ini, kemudian ditambah yang ini, sehingga ketemulah 355.300.000. Nah, ini kita keluarkan atau kita catat di pengeluaran kas dari aktivitas operasional, berarti di sini. Ya, di sini. Kemudian yang selanjutnya kita akan coba cari untuk pengeluaran kas untuk membayar hutang biaya atau expense payable di sini. Kita cari di jurnal pengeluaran kas, masih di jurnal pengeluaran kas. Perhatikan di sini untuk expense payable sendiri ini terjadi tanggal 1. Berarti untuk pengeluarannya di sini hanya 2.500.000, ini langsung saja kita masukkan ke sini. Ya. Kemudian untuk membayar hutang PPN atau PPN payable kita cari, berarti yang ini 1.500.000 kita masukkan ke sini. Ya. Kemudian kita cari lagi apakah ada yang berhubungan dengan kegiatan operasional. Di sini hanya tinggal 2. Ya. Ini sudah kita input tadi, ini masuk kategori operasional, ini pun sama. Di sini menyisakan ada 2 transaksi. Ini ada angsuran Bank Mandiri. Nah, karena angsuran Bank Mandiri ini bukan aktivitas kegiatan operasional perusahaan dalam hal pengeluaran kas, maka di sini ini tidak kita masukkan. Berarti untuk arus kas dari aktivitas operasional khusus pengeluaran ini jumlahnya hanya ini saja. Berarti setelah kita sudah dapat berapa penerimaannya dan berapa pengeluarannya, maka kita jumlahkan di sini, sehingga ketemulah di sini untuk jumlah
total dari arus kas aktivitas operasional itu sebesar 177 juta. Nah, ini adalah jumlah kas dari aktivitas operasional ya. Jadi sekali lagi, untuk arus kas dari aktivitas operasional, yang pertama penerimaan itu sumbernya dari penerimaan piutang dan penjualan tunai. Kemudian pengeluaran kasnya dari aktivitas operasional itu, atau pengeluaran kas dari aktivitas operasional itu, yang pertama adalah untuk membayar hutang dagang, kemudian membayar hutang biaya, dan terakhir adalah membayar hutang PPN. Sehingga ketemulah di sini untuk pengeluaran kas dari aktivitas operasional itu nilainya adalah ini. Lalu kemudian kita jumlahkan berapa penerimaan dan berapa pengeluaran, ini kita total. Jumlah penerimaan ini dikurangi jumlah pengeluaran, sehingga ketemu di sini 177 juta rupiah. Nah, ini untuk arus kas dari aktivitas operasional. Sekarang kita cari untuk arus kas dari aktivitas investasi ya. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa arus kas dari aktivitas investasi ini biasanya berhubungan dengan aset tetap. Kalau penerimaannya biasanya penjualan kendaraan atau penjualan gedung, tanah dan sebagainya, atau penjualan saham, itu masuk dalam kategori aktivitas investasi. Kita cari dulu untuk penerimaannya, apakah ada penerimaan yang berhubungan dari aktivitas investasi. Karena penerimaan berarti kita cek di jurnal penerimaan kas di sini, atau cash receipt journal. Nah, untuk di jurnal penerimaan kas sendiri, di sini ternyata seluruh transaksi sudah kita masukkan, ternyata berarti tidak ada lagi. Karena tidak ada lagi penerimaan kas untuk sumber aktivitas investasi, berarti di sini untuk penerimaannya tidak ada, berarti kosong. Kemudian kita cek untuk pengeluarannya, pengeluaran yang berhubungan dengan aktivitas investasi. Karena pengeluaran berarti kita cek di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Nah, di sini untuk arus kas dari aktivitas investasi yang berhubungan dengan pengeluaran, di sini hanya tinggal dua yang belum kita input, yaitu bank mandiri atau angsuran bank dan bunga banknya. Yang lainnya sudah kita masukkan tadi di jurnal atau tadi di aktivitas operasional tadi. Artinya di sini berarti untuk arus kas dari aktivitas investasi, penerimaan dan pengeluaran berarti tidak ada, berarti kosong di sini. Ya. Dan yang terakhir adalah arus kas dari aktivitas pendanaan, ini yang berhubungan dengan bank. Nah, yang berhubungan dengan bank, kita coba untuk pendapatannya kita cek. Yang kita tahu bahwa untuk penerimaan bunga itu kita dapat dari jurnal penyesuaian. Di sini di jurnal penyesuaian ada penerimaan bunga cash in bank sebesar 5.070.000. Berarti ini kita langsung saja masukkan di arus kas penerimaan aktivitas pendanaan di sini. Berarti di sini penerimaannya sumbernya hanya satu, yaitu pendapatan bunga yang kita dapat dari jurnal penyesuaian sebesar 5.070.000. Kemudian karena tidak memungkinkan atau tidak ada kemungkinan lagi penerimaan dari aktivitas pendanaan, maka kita di sini langsung saja untuk yang pengeluarannya. Ya, untuk pengeluaran sendiri ini seperti yang tadi saya singgung di depan, bahwa untuk pengeluarannya biasanya di sini adalah yang berhubungan dengan membayar angsuran bank. Di sini ada dua akun, Bank Mandiri dan Interest Expense. Berarti ini kita masukkan dua-duanya ke arus kas khusus dari aktivitas pendanaan. Berarti kita masukkan di sini semua. Nilai nominalnya juga kita masukkan tadi, ya, 16 juta dan 3 juta di sini. 16 juta dan 3 juta kita masukkan di jumlah sini. Nah, kemudian kita jumlahkan jumlah penerimaan ini dikurangi jumlah pengeluaran. 5.070.000 dikurangi dengan 19.000, sehingga di sini ketemulah nilai min 13.930. Artinya jika di sini saldonya min atau penjumlahan hasilnya min, berarti di sini adalah lebih banyak pengeluarannya. Nah, jika saldonya lebih banyak pengeluarannya di sini, maka otomatis dia akan mengurangi nilai kas di sini. Berarti yang 177 juta dikurangi dengan 13.930, di sini ketemulah nilai sebesar 163.070.000. Nah, inilah yang disebut dengan jumlah kas pada akhir tahun. Ini adalah jumlah kas dari aktivitas pendanaan.
Nah, kemudian setelah kita sudah menemukan berapa jumlah kas pada akhir periode, langkah selanjutnya adalah kita masukkan jumlah kas atau kas pada awal periode. Kas pada awal periode ini bisa kalian ambil pada trial balance tanggal 30 November atau saldo awal. Kita lihat di situ untuk saldo awal sendiri di sini itu kasnya sebesar 42.770. Nah, ini yang saldo awal kas. Nah, saldo awal kas ini kita masukkan ke sini. Ya, sini. Sehingga di sini jumlah kas pada akhir periode ditambah dengan kas pada awal periode ketemulah 205.840. Ini yang disebut dengan kas setara kas pada akhir periode. Maksudnya kas yang setara kas pada akhir periode berarti jumlah ini sama dengan saldo kas pada akhir periode. Ini bisa kita lihat di sini. Ya. 205.840 sama dengan jumlah yang ada di arus kas. Jika sudah sama jumlahnya atau kasnya sudah setara pada kas akhir periode, itu artinya untuk pencatatan arus kas atau laporan arus kas ini sudah dianggap benar atau bisa dikatakan kalian mengerjakan sudah benar. Ya, itu untuk arus kas. Nah, setelah arus kas ini, langkah selanjutnya kita akan coba buat untuk jurnal penutup atau closing journal. Nah, jurnal penutup ini fungsinya adalah untuk menutup akun beban dan akun pendapatan. Nah, closing journal ini bisa kalian isi sumbernya itu dari neraca laju kolom laba rugi. Karena yang akan kita tutup adalah akun kode 4 artinya pendapatan dan akun beban. Dimana untuk akun pendapatan dan akun beban itu adalah kode 4 sampai kode 9 ini. Ini akan kita tutup akun ini. Akun dari kode 4 sampai kode 9 ini akan kita tutup di jurnal penutup ini. Nah, yang pertama kita akan coba tutup untuk pendapatannya. Kita lihat di neraca lajur bahwa untuk pendapatan sendiri itu hanya ada dua, yaitu akun sales dan akun interest revenue atau pendapatan bunga. Nah, dua akun ini akan kita tutup. Kita masukkan sini. Kemudian kolom kreditnya jurnal atau akun yang digunakan untuk menutup pendapatan ini kita bisa gunakan income summary atau besar laba rugi. Nah, jumlah sales dan interest revenue ini bisa kita ambil tadi di neraca laju, jumlahnya adalah 1.601.300 dan 11.420. Ini kita masukkan di sini di kolom debit. Nah, pertanyaannya kenapa di kolom debit? Karena ini jurnal penutup, ya, artinya kita menutup pendapatan, bahwa akun pendapatan kita tahu bahwa saldo normalnya itu ada di kredit, ya, ada di kolom kredit. Nah, karena ini ditutup, maka kedua akun ini bisa kita pindahkan di kolom debit seperti ini. Lalu kita jumlahkan, letakkan atau tempatkan di akun income summary jumlah tersebut. Sehingga di sini jurnalnya adalah sales interest revenue pada income summary. Itu yang pertama, jurnal untuk menutup akun beban, akun pendapatan. Kemudian yang kedua, kita akan coba tutup untuk akun bebannya. Bahwa di sini di neraca lajur sudah kita tahu bahwa beban adalah ini berarti yang di kolom debit, ya, di neraca lajur kolom debit ini, di rugi laba di kolom debit. Berarti ini akan kita tutup. Nah, akun-akun ini kita masukkan semua di sini. Perhatikan, karena ini debit, karena ini akan kita masukkan di jurnal penutup, maka otomatis akun beban akan kita pindahkan di kolom kredit nantinya. Di debitnya apa? Ya, masih sama dengan pendapatan, bahwa untuk menutup akun beban ini kita bisa gunakan akun income summary. Oke, nah perhatikan untuk saldo beban di debit seperti ini. Berarti kita masukkan semua di kolom kredit. Akun-akunnya ini kita masukkan semua di sini. Kita masukkan di sini. Sehingga di sini jurnalnya adalah income summary pada sales retur, cost of goods sold dan
seterusnya sampai income tax expense. Oke, kemudian nilainya ini tinggal kita masukkan saja nilai semua ini. Nilai dari kode 41200 atau sel 1 sampai dengan income tax expense ini kita masukkan semua ke sini. Masukkan di kolom kredit karena ini jurnal penutup ya. Beban itu kan di debit, karena ditutup maka otomatis harus kita letakkan di kredit. Nah, kemudian jumlah beban yang kita tutup ini kita letakkan di income summary. Sehingga di sini jumlah bebannya adalah 1.444.886.500. Nah, itu untuk jurnal untuk menutup akun beban. Kemudian setelah kita sudah tutup akun pendapatan dan akun beban, maka otomatis antara pendapatan dan beban ini ada selisih. Seperti yang kita ketahui di neraca lajur bahwa selisih antara pendapatan dan beban itu adalah 167.833.500. Nah, ini pun akan kita masukkan ke jurnal penutup ini. Selisih antara pendapatan dan beban ini akan kita jurnal juga. Nah, jurnal untuk mencatat adanya penambahan laba ini, karena adanya penambahan laba otomatis di sini adalah akun modal itu otomatis akan dikredit ya, atau raka kapitalnya dikredit. Debitnya ini adalah besar laba rugi. Ya, adanya selisih antara pendapatan dan beban ini akan kita catat jurnalnya, karena adanya penambahan modal otomatis modal di kredit, sehingga di sini bunyinya adalah income summary dan raka kapital. Nilainya itu bisa kita ambil selisihnya atau labanya ini, atau kalau kita tidak mau menghitung bisa kita ambil dari kolom neraca lajur yang laba bersih. Ya, seperti itu. Sehingga jurnalnya di sini income summary pada raka kapital jumlahnya 167.833.500. Itu yang pertama, adanya penambahan modal itu juga kita jurnal. Nah, kemudian yang terakhir adalah jika ada pengurangan atas modal itu pun harus kita catat di jurnal umum ini. Di jurnal penutup ini. Seperti yang kita ketahui bahwa adanya pengambilan prive ya, di kode 3 ini, adanya pengambilan prive atau pengambilan oleh pemilik atau raka drawi itu sebesar 25.400.000. Nah, karena pengambilan prive atau pengambilan oleh pemilik itu mengurangi laba, mengurangi modal, maka otomatis jurnalnya untuk mencatat adanya pengurangan modal itu adalah raka kapital pada income summary. Karena modalnya berkurang, maka di sini modalnya di debit, sedangkan di kreditnya untuk menutupnya adalah income summary atau ikhtisar laba rugi. Jumlahnya itu bisa kita ambil pada neraca lajur, yaitu di raka drawing 25.400. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita jurnal semua, antara jurnal pendapatan sudah kita tutup, kemudian bebannya sudah kita tutup, kemudian adanya penambahan modal juga sudah kita jurnal, adanya pengurangan modal juga sudah kita jurnal, maka yang terakhir adalah kita jumlahkan saja antara kolom debit dan kolom kredit ini kita jumlahkan. Seperti ini ya, harus balance ya, karena ini jurnal, jadi intinya jurnal itu kan fungsinya adalah harus balance seperti itu. Nah, kalau sudah balance seperti ini artinya sudah benar. Oke, itu tadi untuk pencatatan laporan arus kas dan jurnal penutup. Dan yang selanjutnya adalah kita akan buat trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Oke, untuk neraca saldo setelah penutupan ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.